Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noor Alia dengan NIM 200-407-550021 dari kelas C20D Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan membawakan pembelajaran tentang lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Terdapat 3 jenis lingkungan sebagai berikut. 1. Lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah seluruh benda mati atau yang tidak bernyawa namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Ada banyak contoh lingkungan abiotik di sekitar kita, yaitu tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Jika tidak ada lingkungan abiotik di sekitar kita, maka keberlangsungan hidup makhluk hidup menjadi terancam. 2. Lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas komponen makhluk hidup, bernyawa dan memiliki wujud makhluk hidup. Komponen lingkungan biotik membutuhkan lingkungan abiotik agar bisa bertahan hidup. Sebagai komponen lingkungan biotik, makhluk hidup bisa dibagi menjadi 3 jenis, yakni produsen atau penghasil, konsumen atau pemakan, serta dekomposer atau pengurai. 3. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat terjadinya interaksi oleh makhluk hidup. Lingkungan sosial bisa diartikan pula sebagai lingkungan buatan manusia. Dalam lingkungan sosial bisa dilihat hubungan antara lingkungan biotik dengan abiotik. Lingkungan ini diciptakan supaya makhluk hidup bisa saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat wisata, lingkungan pasar, dan lain sebagainya. Ada 5 fungsi lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup. 1. Tempat bertahan hidup. Di dalam lingkungan hidup terdapat berbagai unsur, baik itu unsur hayati yang terdiri dari makhluk hidup maupun unsur abiotik yang terdiri dari benda mati. Contohnya hewan dan tumbuhan dapat menjadi sumber makanan bagi manusia. 2. Sebagai tempat bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja untuk mendapatkan nafkah. Dengan bekerja, nantinya akan ada proses produksi, distribusi, hingga konsumsi untuk memenuhi kebutuhan harian manusia. 3. Tempat untuk bersosialisasi. Manusia disebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Lingkungan tempat tinggal di sekitar kita juga menjadi tempat untuk bersosialisasi. 4. Sarana edukasi. Lingkungan juga menjadi sumber atau sarana edukasi bagi manusia yang tinggal di dalamnya. Ada berbagai hal di sekitar kita yang bisa menjadi sarana edukasi atau pembelajaran yang penting. Misalnya hewan-hewan atau tumbuhan di sekitar tempat tinggal, hingga unsur udara, tanah, maupun air. 5. Sumber kebudayaan. Lingkungan dapat menjadi sumber kebudayaan, salah satunya mengenai perkembangan seni dan kebudayaan. Hal ini disebabkan karena lingkungan memengaruhi tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia adalah salah satu unsur pembentukan budaya. Cara menjaga lingkungan agar tetap lestari sebagai berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Hindari tebang liar. 3. Membersihkan lingkungan setiap hari. 4. Tidak merusak tanaman sekitar. 5. Tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. 6. Menanam kembali hutan yang gundul. Sekian materi pembelajaran tentang lingkungan dari saya.
Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan.